Pertama-tama kita akan masuk pada muatan IPA. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini pada gambar ini ada gambar seorang ibu yang sedang membuat kue bersama anaknya. Nah, diperhatikan dan diamati gambar ini baik-baik. Apa saja benda konduktor dan juga isolator yang terdapat pada gambar? Nah, coba kalian amati di sini. Ya, benda konduktornya di sini ada loyang kue dan juga ada oven. Kemudian, benda isolatornya di sini ada kain serbet dan ada pegangan oven. Nah, di sini kita akan ingat kembali, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Ya. Nah, contoh benda konduktor yang ada pada gambar ini yang tadi sudah kalian amati adalah loyang kue di sini, ada loyang kue dan juga oven. Loyang kue dan oven ini adalah benda yang dapat menghantarkan panas, ya. Kemudian benda yang menjadi isolator atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas pada gambar ini ada kain serbet, nih kain yang digunakan ibu untuk memegang loyang, dan juga ada pegangan oven. Isolator ini dapat menghambat aliran panas pada suatu benda. Barang-barang di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Bahkan ada yang sekaligus menggunakan konduktor dan isolator pada satu benda. Contoh-contoh benda atau barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator adalah, nah, ini ada spatula yang dari stainless. Ya, di sini ada konduktor dan isolator yang dalam satu benda ini. Kemudian ada cerek, ya, atau untuk merebus air. Kemudian di sini ada penggorengan atau ada teflon penggorengan. Nah, di sini teflonnya berbahan konduktor dan pegangannya berbahan isolator. Ada juga setrika. Setrika ini juga gabungan antara konduktor dan isolator. Konduktornya di bagian bawah dan isolatornya untuk pegangan setrikanya. Ada kain, ya, kain ini sifatnya adalah isolator, yaitu dapat menghambat panas. Dan juga ada jaket. Jaket juga termasuk benda isolator. Dan masih banyak lagi benda-benda di dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat konduktor dan juga isolator. Bahan konduktor itu digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan pengantaran panas dengan cepat. Ya, jadi berbagai peralatan masak contohnya dan juga mesin-mesin itu menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan cepat. Kemudian, sedangkan benda-benda isolator itu bahannya dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat dari suatu benda. Nah, benda isolator ini ada pada pegangan alat-alat memasak, itu biasanya terbuat dari bahan isolator. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencegah panas agar tidak sampai ke tangan kita. Sekarang, lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menggambar menggunakan cat air. Apa ya nama teknik mewarnai yang digunakan oleh anak ini? Nah, kalian tentu pernah membuat gambar cerita dan juga mewarnainya. Nah, dalam membuat gambar cerita dan mewarnainya itu ada dua teknik yang bisa kalian lakukan, yaitu ada teknik kering dan teknik basah.
Apa itu teknik kering dan apa itu teknik basah? Jadi, teknik pewarnaan gambar cerita ini ada yang pertama tadi adalah teknik kering. Teknik kering adalah teknik yang pewarnaan yang tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Jadi, langsung menggunakan alat mewarnainya itu bisa. Nah, alat pewarna yang digunakan untuk teknik kering yaitu pensil warna atau juga krayon, pulpen, dan juga spidol. Sedangkan teknik basah itu adalah teknik mewarnai yang memerlukan pengencer. Pengencernya itu seperti air atau minyak. Jadi mewarnainya itu harus diencerkan dulu baru bisa untuk mewarnai. Alat pewarna yang menggunakan teknik basah itu contohnya adalah cat air atau juga cat minyak. Ya, jadi ini perbedaan antara teknik kering dan teknik basah. Sekarang kita lihat yang teknik kering. Jadi tadi teknik kering itu dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Ya, di sini menggunakan pensil warna. Nih contohnya gambar yang diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Nah, kalau yang ini yang menggunakan krayon. Ini yang menggunakan spidol. Ini yang menggunakan pensil biasa. Dan juga yang ini dengan menggunakan pulpen. Jadi ini adalah contoh-contoh cara mewarnai gambar dengan teknik kering. Sedangkan yang teknik basah itu jadi sebelum diberi warna, sebaiknya kalian itu membuat sketsa ceritanya dulu, baru diwarnai. Kalian ini memerlukan kuas, palet, air atau minyak, dan juga kanvas. Nah, ini yang ada di hadapan kalian adalah contoh mewarnai dengan menggunakan cat air, nih, seperti ini ya. Dan yang bawahnya ini adalah contoh mewarnai dengan menggunakan cat minyak. Nah, sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Kita akan masuk pada muatan SBDP. Apa teknik yang digunakan dalam pewarnaan gambar ini? Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik basah dan teknik kering. Pada gambar ini, teknik yang digunakan adalah teknik kering. Teknik kering adalah teknik yang tanpa menggunakan pengencer untuk mewarnainya. Nah, teknik kering ini ada yang disebut dengan teknik arsir. Apa itu ya teknik arsir? Teknik arsir ini adalah teknik yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat-alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Kemudian ada yang disebut dengan teknik blok. Kalau teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, pada teknik basah, ada yang disebut dengan teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini gambar yang ini adalah gambar dengan teknik arsir ya. Jadi menggunakan pensil diarsir dan akan menimbulkan kesan gelap terang yang tidak terkena cahaya. Ini warnanya lebih gelap arsirannya. Yang terkena cahaya ini arsirannya tipis. Kemudian yang ini adalah teknik blok. Nah, ini akan tampak seperti siluet seperti ini. Dan yang ini adalah teknik sapuan cat air. Seperti ini nih, teknik sapuan cat air. Setiap gambar itu memiliki makna yang berbeda-beda. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna sebuah gambar. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui makna sebuah gambar? Nah, kita akan mencobanya ya. Sekarang kalian amati gambar ini dulu. Nah, kira-kira
Apa makna yang bisa diambil dari gambar ini atau menceritakan tentang apa gambar ini? Ya, gambar ini bercerita tentang keluarga yang sedang melakukan kerja bakti di rumahnya. Mereka sedang beres-beres rumah. Dan di gambar ini tampak ayahnya akan membuang sampah. Ibunya sedang membersihkan jendela. Anak laki-lakinya sedang menanam pohon dan anak perempuannya sedang menyapu halaman. Jadi gambar ini gambar tentang kerja bakti di rumah atau kerjasama di rumah agar rumahnya tetap bersih. Pertama-tama kita akan membahas muatan PPKN. Perhatikan di hadapan kalian, di sini ada gambar satu keluarga yang sedang menonton televisi. Ketika sedang menonton televisi, sang anak bertanya kepada ayahnya, mengapa sering ada berita kecelakaan di televisi. Lalu ayahnya menjawab, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas itu paling banyak disebabkan oleh para pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Sekarang perhatikan dua gambar berikut ini. Apakah masyarakat pada gambar sudah melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Coba kalian amati kedua gambar ini. Ya, betul sekali. Masyarakat pada di gambar ini belum melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang atas ini. Dilihat di sini pengendara motor dan mobil masih masuk di jalur Transjakarta. Kemudian di sini ada mobil dan motor yang mengenai zebra cross. Seharusnya mereka berada di belakangnya zebra cross. Karena zebra cross ini untuk masyarakat yang ingin menyeberang. Kemudian pada gambar yang bawah bisa kalian lihat di sini bahwa ada seseorang yang tidak memakai helm ketika mengendarai motor. Nah, jadi gambar di sini memperlihatkan bahwa masyarakatnya belum bertanggung jawab. Nah, coba dilihat lagi gambar ini. Kalau kalian amati di gambar ini, terdapat beragam perilaku pengguna jalan raya yang taat dan juga yang melanggar aturan lalu lintas. Ada satu gambar di sini masyarakatnya taat berlalu lintas dan gambar yang satunya lagi masyarakatnya tidak taat atau melanggar aturan lalu lintas. Dapat dilihat perbedaan gambarnya di sini. Perilaku yang melanggar aturan lalu lintas termasuk sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, melanggar lalu lintas akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dapat menyebabkan jalanan menjadi macet dan bahkan bahayanya lagi bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar yang tertib berlalu lintas dan yang sebelah kanan ini gambar yang tidak tertib berlalu lintas. Saat berada di jalan raya, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk terciptanya ketertiban dalam lalu lintas. Tanggung jawab itu merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Lalu bagaimana ya supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami tugas dan kewajiban diri kita sendiri. Ya, jadi apa tugas kita dan apa kewajiban kita itu harus kita pahami. Kemudian, melaksanakan kewajiban tersebut dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Berikutnya, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Dan satu lagi, menghormati hak-hak orang lain.
Jika kalian melaksanakan hal-hal ini, maka kalian sudah berusaha untuk menjadikan diri kalian sendiri orang yang bertanggung jawab.